Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Marisa Genan Sufit, NPM 1997051003. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Nah, bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting dari sebuah bus itu bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen yang bermacam-macam tingkatan hierarki sistem komputer. Yang pertama itu ada struktur interkoneksi. Nah, komputer itu tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Nah, rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada sistem dan karakteristik penukaran datanya. Ini berikut ini adalah jenis pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul penyusun komputer, yaitu ada memori, modul input-output, dan CPU. Nah, memori itu umumnya terdiri atas n-word memori dengan panjang yang sama. Nah, modul input-output itu adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Nah, modul input-output juga dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Nah, CPU itu sendiri berfungsi sebagai pusat pengolah data dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan kepadanya. Nah, dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut, yaitu dari memori ke CPU. Nah, CPU itu melakukan pembacaan data maupun interupsi dari memori. Selanjutnya, CPU ke memori. Nah, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Input-output ke CPU itu membaca data dari periferal melalui modul input-output. Sedangkan CPU ke input-output itu CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. Input-output ke memori atau dari memori atau sebaliknya ya. Nah, itu digunakan pada sistem DMA. Nah, sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi. Namun yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Nah, sistem bus ada yang digunakan secara tunggal dan ada secara jamak, tergantung karakteristik sistemnya. Yang kedua ada interkoneksi bus. Nah, bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Nah, sifat terpenting dan merupakan syarat utama adalah bus sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Nah, karena digunakan bersama, itu diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat bus, hanya satu perangkat yang dapat bus. Nah, sebuah bus itu biasanya terdiri atas beberapa saluran. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu ada saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Nah, saluran data atau data bus itu sebagai lintasan bagi perpindahan data antar modul. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word.
saluran alamat atau address bus itu digunakan untuk memspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Nah, saluran ini digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Nah, yang terakhir itu saluran kontrol. Nah, atau kontrol bus itu digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Secara umum, saluran kontrol ini meliputi banyak ya. Ada memory write yang memory write itu memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Yang kedua, memory read itu memerintahkan data ke alokasi alamat ditempatkan pada bus data. Yang ketiga, input output write itu memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port input output. Yang keempat itu input output read. Fungsinya itu memerintahkan data dari port input output ditempatkan pada bus data. Yang kelima itu transfer ACK, itu menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Nah, bus request itu menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Sedangkan bus grant itu menunjukkan modul yang digunakan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Terus ada interrupt request, itu menandakan adanya penangguhan interrupt dari modul, dan interrupt ACK itu menunjukkan penangguhan interrupt telah diketahui oleh CPU. Nah, clock itu berfungsi untuk kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul, dan reset itu digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Nah, secara fisik, bus adalah konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Nah, prinsip operasi bus ada dua, yaitu operasi pengiriman data ke modul lain. Yang kedua itu operasi meminta data dari modul lain. Nah, operasi pengiriman data ke modul lain itu dia melakukan meminta penggunaan bus. Yang kedua, apabila sudah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Nah, sedangkan pada operasi meminta data ke modul lain itu meminta pengguna bus meminta request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai, dan menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Nah, saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklarifikasikan. Intinya, karakteristik penukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Yang ketiga, elemen perancangan bus. Nah, saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklarifikasi. Intinya, karakteristik penukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Nah, berdasarkan jenisnya terdapat 4, yaitu yang pertama metode arbitrasi atau tersentralisasi dan terdistribusi. Yang kedua itu timing, yaitu sinkron dan tak sinkron. Yang ketiga itu lebar bus, lebar address, dan lebar data. Yang keempat itu jenis transfer data, yaitu read, write, read, modify, write, read, alter, write, dan block. Nah, tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Cara kerja sistem bus. Ini terdapat gambar ya, menjelaskan secara gambarnya.
Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks. Nah, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Nah, tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU itu yang terdiri dari VGA dan AGP itu dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau front side bus. Nah, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge atau jembatan ya. Nah, untuk data bus itu berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat atau peripheral. Nah, terdiri atas beberapa jalur penghantar, itu 8, 16, 32, bahkan 64 atau bahkan lebih jalur paralel. Nah, data ditransmisikan dalam dua arah, yaitu dari CPU atau mikroprosesor ke unit memori atau dari modul input output atau sebaliknya. Jadi dari sini bisa bolak-balik dia. Dan pada control bus berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Sinyal kontrolnya itu RD, RW, IO atau M. Nah, sinyal read dan write itu untuk mengakses data ke dan dari perangkat. Nah, untuk address bus itu sendiri itu membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau peripheral. Nah, dan untuk menentukan rute data bersumber dari mana, tujuannya kemana. Nah, bersifat searah. Pada address bus ini bersifat searah. CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan peripheral mana yang dituju. Contoh memori mana yang dituju atau input output mana yang dituju. Nah, semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat dialamati. Nah, jumlah alamat yang dapat dituju pada bus alamat adalah sebanyak 2N. N itu jumlah jalur bus alamat. Contoh jenis bus. Contoh jenis bus itu yang beredar di pasaran saat ini banyak ya. Contohnya itu PCI, ISA, USB, dan segala macamnya banyak. Nah, semua memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dan harga dan teknologi juga yang berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Nah, USB yang sering kita dengar ya. Nah, USB itu semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi. PCI. Nah, sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Nah, sebagai solusinya 7 vendor komputer itu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, dan lain-lainnya itu bersama-sama merancang bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah ini. Nah, standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus, itu USB yang sering kita dengar dan kita gunakan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.